Muhammad biasanya di Turki tidak dipanggil Muhammad, Mehmet saja. Ya. Berarti Muhammad sih. Muhammad itu biasanya negara-negara Arab dipanggil Muhammad, di Turki jadi Mehmet. Solda girişi var bunun abi. Itu masjid. Guru profesör sejarawan di Turki Başkanı atas penasihatan atau atas konsultasi Halil İnancık bangunan ini atau musik ini dibangun oleh beliau namanya Halil İnancık Başkanı. Dia sangat pintar terkait apa namanya sejarah Kesultanan Osmani. Mereka bikin di sana cetak uang logam. Nanti kalau yang mau bisa bikin logam Osmani di situ. Oke, mulai sini bosnya. Orang Turki gimana? Digambarkan sejarah Turki, bagaimana sejarahnya digambarkan di tapi ilustrasi dari pelukis mereka imajinasi saja. Orang Turki dari China Utara, dari pertama yang orang Mongol, mereka pindah dari China, dari kawasan namanya Ural Altay Bapak sekalian, abad 10. Abad 10 Sultan pertama namanya Osman. Ya, sultan yang dikasih kerajaan kesultanan asli namanya Sultan Osman. Dia waktu dia tidur dia dapat apa namanya penglihatan atau dream ya. Apa namanya? Ilham. Wahyu. Ya, melihat dia betul. Dia ada pohonnya keluar dari rambut, bukan dari perutnya terus dia penasaran, dia tanya Syekh Edebali, dia syekhnya, dia tanya syekhnya, itu artinya apa? Waktu dia sukunya ketua suku terus nasihatnya Syekh Edebali, nanti kamu akan jadi salah satu sultan yang menguasai separuh dunia. Benar-benar dibuktikan gurunya jadi namanya Syekh Edebali abad 13. Mimpi kali ya. Ya, terus dia pertama orang Osman Gazi Pasca. Dia pertama dia janji di dalam salah satu masjid depannya ada pedang. Dia sholat sama pasukannya. Terus dia jadi sumpah, jadi sultan yang pengadil. Itu. Ini perang pertama pasukan waktu Kesultanan Osmani, tentara Osmani masuk di sini, mereka ketemu sama tentara Romawi. Yang pertama dipakai Bauhaus. Bauhaus itu nama perangnya jadi di sini. Kedua kali mereka ketemu sama tentara Romawi. Jadi waktu Kesultanan Osmani masuk ke sini, Turki dikuasai oleh Kesultanan Kerajaan Romawi. Yang pertama datang di sini siapa? Bukan orang Osmani. Ya, suku yang pertama datang ke Turki namanya Selçuk, orang Selçuk. Ya 1071 perang Selçuk, perang Malazgirt. Akhirnya tentaranya datang sampai ke kota Bursa. Di depan bentengnya kota Bursa, ini benteng kota Bursa. Di depan bentengnya Bursa dia bangun satu benteng lagi, supaya mengontrolkan jalan
yang jalan yang datang dari Konstantinopel sampai ke Kota Bursa karena jalan ini sangat penting. Dia dipotong semua pembantuannya dari Konstantinopel. Dia bangun bentengnya terus bapaknya anak Orhan masih kotanya belum jadi tanggal tentang Osman Gazi tunjukin kotanya dia mau kalau jadi dia mau meninggal dia mau ya ada banyak pahlawan-pahlawan waktu itu perang sama Romawi juga ya. Terus Osman Gazi masuk seperti namanya dengan gubernur Orhan itu nama anak Osman Gazi. Jadi Ertuğrul, Osman, Orhan, Murat, Gubernur ini 36 kita menguasai istana Osman. Bapaknya Osman siapa? Ertuğrul. Yang pertama Ertuğrul. Kedua Osman, Orhan, Murat. Ya. Salah satu sultan namanya Hüdavendigar Murat Pabaşkalan. Murat itu Mana Robe? Itu di gambar. Oh, iya ini replika ya. Ini kita lihat yang bangun siapa? Yıldırım Beyazıt Pabaşkalan. Yıldırım Beyazıt buyutnya Muhammad Al-Fatih. Coba lihat 20 kubah. Ya, bentuknya ini dilukis Ulu Cami gimana dibangun Ulu Caminya. Waktu masjidnya disimpan, nanti akan masjid hijau juga. Hijau dibangun oleh kakek Muhammad Al-Fatih. Ini namanya masjid pertama. Mehmet Badi Kalevi. Ini makamnya Mehmet Kalevi. Keramiknya dipilih waktu itu. Keramiknya orang itu belajar bikin keramik dari orang Chinese biasa. Yang apa namanya bagus luas. Tiket. Iya katanya asli katanya. Enggak lah. Kita masuk. Bisa. Oke, satu-satu boleh lewat. Geçin. Oke, langsung. File mana? Kota Bursa. Hampir 23 tahun kota Bursa menggebuk Osman Gazi. Menggebuk kota 25 tahun. Semua lukisan. Ini ada digambarkan sultan menerima kamu atau
Di kembali kota Romawi, mereka menerima kotanya jatuh tangga tentara Islam. Karena waktu itu hampir 20 tahun tentara Romawi tidak ada makanan, tidak ada. Mereka tahan hampir 20 tahun kembali. Akhirnya mereka Iya. Ya makanya diterjemahin sampai tour guide. Makanya tour guide kan Itu asli itu kok zaman biyen. iya. Ini pakaian perempuannya kayak gini. Pasti perang ini. Iya. Ini besi, kulit. Kulit. Kok bukan besi ya? Kok kulit ya? Tulis di kitab. Apa ini? Tulis. Hah? Tulis. Bebas. Iya. Bahasa Jawa. Kayak kata-kata. Mutiara. Tapi kok makan kabeh sudah. Oh alah. Entek kok iso kertas ya. Dek kene lho. Terlalu banyak. Dek ngisore wong iki lho. Nulis terus pesan-pesan kan. Pesan-pesan. Nih, nonton. Ini kita nunggu di mana? Itu Mustafa. Nah, selanjutnya kita menuju ke Masjid Hijau, yang mana Masjid Hijau ini merupakan masjid yang berada di Turki, yang dia itu pada periode Kesultanan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmed I Çelebi. Dia menguasai wilayah ini setelah berperang melawan saudara-saudaranya. Pada masa itu dia memerintahkan rakyatnya untuk membangun sebuah masjid. Peletakan batu pertamanya yaitu pada tahun 1419. Ketika Sultan Mehmed I wafat, tempat ibadah ini masih dilanjutkan pembangunannya meskipun berkendala dalam prosesnya. Kemudian ada yang namanya Vezir Ivas Pasha sebagai arsiteknya. Kemudian dia juga penasihat dan pemimpin dalam proyek ini. Di sini kita bisa melihat ya dekorasinya sangat indah. Terus kemudian di sini juga non muslim juga boleh masuk sebagai wisatawan. Jadi di sini Yeşil Cami namanya, yaitu hijau. Cami itu masjid. Jadi masjid tertua di pegunungan Uludag ya. Di sini juga ada jendela-jendela berornamen kaligrafi ayat suci Al-Qur'an. Kemudian ada 2 mihrab disertai 4 sudut yang berpagar, teman-teman.
hiasannya hijau-hijau gitu ya teman-teman, dan toska ciri khas dari bangunan itu. Nah, kita di situ hanya sholat sunnah, untuk sholat sunnah sekaligus sholat untuk jamak ya. Kemudian kita menuju ke tempat oleh-oleh di dekat Masjid Hijau sambil menunggu bis datang. Ya karena hijau. Enggak, maksudnya like bahasa Turki ini apa? Ada keramik hijau. Kita melihat dia di sini ada berbagai lampion, kemudian ada juga aneka lampu-lampu khas dari Turki. Bagus banget teman-teman ya. Cuma kalau teman-teman berminat memang harus memikirkan bagaimana packing di koper ya. Terus kemudian juga banyak oleh-oleh ya, jilbab, kaos, gantungan-gantungan kunci, pasmina gitu teman-teman. Ya seperti ini teman-teman oleh-olehnya, tapi memang cukup sepi di sini. Kata dari tour guide kami memang di daerah ini sekarang sedang tidak banyak pengunjung ya, sedang menurun gitu kedatangan pengunjung di Turki. Oh ini loh yang katanya nanti aja di Istanbul. Oh di sana ada kok tinggal. Masa gak ada? Berapaan emang? 40. Berapa? 40. Mahal. Cek nanti cuacanya, kalau hujan anaknya kita gembol aja. Emang kayak gini nggak ada di Istanbul? Banyak kan? Ada di mana Ada kan? ada, tapi bukan bentuknya, bukan mungkin di Istanbul Beda. gitu ya. Misalnya, Ada. kayak gini ada, semua Turki ada, tapi tulisnya ini Bursa kan? Tulisnya I yang see. Istanbul jadi Istanbul, di mana-mana Oke ada. oke 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 oke. Ya ini balak-balak untuk rumah, untuk muat mobil. Kepercayaan. Jimat. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Ternyata orang Turki tidak percaya itu tadi jadi Hello. Apa ini masih nggak apa? Hah? Istanbul kita. Hah? Apa ya? Di sini. Oh no. 200 lira yuk piro? 100 lira itu 65. Berarti 120. Ikut
cepukan. Bu. Balik. Keluarnya mana ya? Oh ini ya. Biasanya di Jadi besok pemasukan kalau payung enaknya kalau payung karena besok Mesela biraz sıra yok. Senin orada bacak üstüne attın mı ayağın tepsiye yetişmiyor. Araları çok Abi geniş. bunlarla uzun yolculuk olmuyor yani. Mümkün olmuyor. İzolasyonu biraz zayıfsa motor kucağında gidiyorsun. Minggir, minggir, minggir. yang putih ini harusnya kan. Depan nggak sih? Yang putih harus pinggir. Aduh, males banget orangnya. Payah. Ya harus kumanya itu pinggir. Nah, kita menuju ke Istanbul, tepatnya ke Topkapi Palace, yang mana merupakan kediaman resmi dari Sultan Utsmaniyah selama 600 tahun, teman-teman. Di situ sekarang dijadikan museum. Kemudian kompleks istana itu terdiri dari 4 lapangan utama ya. Ada bangunan-bangunan kecil, kemudian ada istana, kemudian juga ada di daerah sebelahnya itu ada Masjid Hagia Sophia, ada Masjid Biru. Jadi kita akan menuju ke sana, teman-teman. Ini kita masuk ke museumnya, yang mana di sana ada peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Utsmaniyah. Paling belakang ada tempat tidur orang pemasak. Jadi setiap empat orang ada satu pemasak. 1000 pemasak ada untuk 4000 orang. Dari Eropa, dari Arab. Nah, Sultan dulu faktanya sih. Iya, tempatnya. Terus hari biasa sini ada apa? Yang itu seperti bendera warna hijau. Ini ada ayat-ayat dari depan. Dengan tujuan ini dapur. Di dapur juga ada sesuatu yang menarik. Masih ada kalau Anda lihat piring yang warnanya hijau sama biru, namanya seladon, Bapak. Seladon itu artinya kalau ada seorang taruh racun dalam makanan sultan, langsung berubah warnanya. Ya, orang Turki belajar bikin seladon itu dari orang Chinese. Ini dari 1000 pemasak sama 4000 orang, 4000 orang. Ini dari mana? Coba ada air reservoir atau penampungan air. Jadi ini abad 6, Bapak. Yang bangun istana ini siapa yang pertama? Muhammad al-Fatih. Setelah dia masuk Istanbul, dia cari tempat yang bagus. Dia cari bangun yang pertama di Kota, tapi tidak jadi. Dia akhirnya pilih di sini karena tempat ini sangat bisa mengkontrolkan tiga ya, jadi tinggi dan bisa mengkontrolkan laut Marmara, Selat Bosforus dan pelabuhan alami namanya Tanduk Emas Golden Horn. Jadi ujungnya Semenanjung, Bapak. Posisi kita ya paling ujung di Semenanjung. Kota kuno dipanggil Konstantinia, ini bentuknya, tapi kita ada ujungnya. Ini Semenanjung 75 hektar. Tapi bukan semua bangunannya langsung dibangun oleh sampai abad 18 turun jadi kalau mereka perang sama siapa yang sangat pada waktu menguasai, jadi kita yang adil. Ini untuk keselamatan, Bapak.
pintu keselamatan. Itu depan ada pintu lagi, pintu bahagia. Semua acara resmi Jamaah Osmani jadi di sini, seperti sunat, jenazah, menikah, semua pertemuan acara resmi yang terjual. Kalau sultan juga ada acara resmi di sini, itu tahtanya di depan, tahtanya terbuat dari 250 kilo emas. 250 kilo emas. 2,5 ton. Yang masih disimpan dalam harta karun di sini. Anda bisa lihat. Posisinya di antara dua juga. Bangunan di sebelah kiri ada itu divan bahasa Turki atau devan. DPR. DPR. Bahasa Turki divan, DPR ya betul. Belakangnya apa? Belakangnya menara itu ada harem bahasa. Pernah dengar harem? Ya, harem. Harem itu bagian yang khusus untuk keluarga sultan. Yang isinya ada istri sultan, anak sultan. Tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Di sini kalau sekiranya jadi hijau, baru lewat. Sekiranya jadi hijau, baru lewat masing-masing. Itu masalahnya. Ini dulu apa sih sebelum museum apa ini? Aslinya? Jadi teman-teman, ketika memasuki di sini kita disuruh memakai jilbab. Terus kemudian di sini kita melihat peninggalan-peninggalan dari pada masa-masa kejayaan Sultan Utsmani, kejayaan-kejayaan raja, kemudian harta-harta berharganya. Terus ada juga pedang-pedang dari sahabat, dari raja, dari Rasulullah, potongan rambut jenggot dari Rasulullah, apakah itu sandalnya Rasulullah, bekas telapaknya, dan semuanya ada disimpan di sini teman-teman. Jadi ada juga kunci Ka'bah pertama, apakah itu kayunya, kiswahnya, semuanya ada di sini dan ada di keterangannya. Dan di sini ada imam yang di situ dia mengaji, dulunya dia mengaji 24 jam. Tapi sekarang hanya 8 jam, teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah dan melihat bahwa pada masa dahulu Islam sangat percaya ya, teman-teman, menguasai setengah dari dunia. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan perjalanan di museum ini. Kemudian setelah dari museum kita akan lanjutkan ke perjalanan berikutnya, yaitu ke Hagia Sophia dan Istanbul ya. Oke teman-teman, terima kasih.
Kakak. Tuh imamnya ngaji 24 jam ya teman-teman ya. Sekarang cuma 8 jam. Geser. Ini kombinasinya ku biru, kuning, oranye, hijau. Oke ya. Al-Quran. Tempat Nyimpan saya. telapak kaki Nabi.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ولا تطغوا الميزان السميع بالصيام ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ये भी बेड का केस है। नहीं नहीं ये बेड का केस। जब वो दिया गया था ना कहते पूरा ये वाला बीच वाला बीच वाला बेड बीच वाला बेड अगर वो है उससे वो क्या बॉटल का नाम था खालिद वलीद सवाल अच्छा खालिद वलीद करके सवाल खालिद ucunda ucunda yani. ये beard from Abu Bakr की एक तो बारीक सा होता है ये कितना है
Kınıdır bozma. Ama da yani fazla da kınır. Bunlar sonra. Önemli olan aracın kendisi var ya hocam eski. Bunlar eski takımlar için. Belli zaten. Apa itu? Permata ya? Nah, setelah di atas kita ada pemandangan dari Selat Bosporus. Terus kita bisa foto-foto juga di sini. Setelah itu kita bisa keluar dan kita melanjutkan mau ambil foto, ambil video di sekitaran dari kerajaan ini. Itu sangat indah sekali. Memang Turki itu nggak gagal ya teman-teman, kalau kita jalan-jalan ke Turki itu sangat puas, kemudian menyenangkan, suasananya enak, vibes-nya Eropa dapat ya, foto-fotonya bagus. Jadi teman-teman memang kalau ada kelebihan biaya kita sebaiknya menabung untuk bisa datang ke Turki teman-teman. Oke teman-teman, selamat menonton selanjutnya. Di video berikutnya kita akan memperlihatkan video kita ke Hagia Sophia, ke tempat oleh-oleh yang khusus di mana banyak anak mahasiswa Indonesia di sana. Kemudian kita juga akan ke Taksim. Itu teman-teman. Mungkin di video berikutnya adalah video terakhir dari edisi Turki, karena begitu banyak yang harus saya potong-potong dan dijadikan part 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan terakhir itu kemungkinan Selat Bosporus teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.